Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Afia Solihat dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kewirausahaan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Epi, MPD. Baik, dari beberapa materi yang telah saya ringkas, di sini saya mengambil beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan, kemudian yang kedua tujuan dari berwirausaha, yang ketiga manfaat dari kewirausahaan, yang keempat dan kelima adalah keuntungan dan kelemahan dalam berwirausaha, dan kemudian yang terakhir adalah sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Untuk poin pertama, pengertian kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu berasal dari dua serapan kata. Yang pertama yaitu wira dan yang kedua usaha. Nah, wira di sini memiliki arti laki-laki atau mandiri. Dan kata yang kedua yaitu usaha yang memiliki arti sebuah proses yang mengerahkan tenaga dan juga pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kewirausahaan sendiri itu merupakan sebuah aktivitas membangun usaha untuk menciptakan produk dan jasa dengan cara yang inovatif dan juga kreatif, sehingga produk atau jasa tersebut dapat diminati dan juga bisa menarik perhatian orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kewirausahaan. Nah, di sini saya telah meringkas beberapa poin mengenai tujuan kewirausahaan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk meningkatkan wirausahawan yang produktif dan juga berkualitas. Karena tidak semua wirausahawan itu mempunyai kualitas, jadi dirasa perlu adanya peningkatan kualitas guna untuk memajukan kewirausahaan itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya usaha, maka masyarakat dirasa memiliki lapangan pekerjaan guna mencapai taraf ekonomi yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap semangat, kemudian sikap handal, sikap unggul, dan juga sikap pantang menyerah serta kerja keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga para pelajar tentang pentingnya berwirausaha. Karena pada dasarnya setelah sekolah nanti kita akan terjun ke masyarakat, maka dirasa kita perlu berwirausaha ataupun setidaknya kita harus paham tentang apa itu wirausaha dan bagaimana pentingnya berwirausaha. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat berwirausaha atau kewirausahaan. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaatnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Karena pada dasarnya jika kita mempunyai usaha atau membuka usaha baru, maka orang-orang ataupun masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan ataupun memang pekerjaannya masih serabutan dan tidak jelas, maka dirasa kita bisa membantu ekonomi masyarakat dan juga para keluarga dengan memberikan pekerjaan bagi mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu menciptakan inovasi baru. Karena di zaman sekarang strategi ataupun cara agar usaha kita itu terus meningkat dan tidak padam dan juga tidak kalah saing dengan orang lain adalah jika kita terus berinovasi dan terus kreatif. Seperti itu. Oke, baik. Itulah tadi beberapa manfaat dari wirausaha. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari berwirausaha. Yang pertama mengenai kelebihan, ada beberapa hal atau beberapa kelebihan dan juga keuntungan jika kita berwirausaha. Yang pertama yaitu peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Karena pada dasarnya orang-orang yang memiliki usaha atau membuka usaha ataupun berwirausaha itu mereka mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya dan dituangkan dalam bentuk usaha. Kemudian yang kedua yaitu peluang mencapai tujuan. Karena pada dasarnya orang yang berwirausaha pasti memiliki tujuan apa yang hendak mereka capai, sehingga jika kita memiliki usaha sendiri, jika kita menjadi pemilik dari usaha itu, maka apa yang akan kita capai pasti sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peluang mencapai manfaat dan keuntungan yang maksimal. Jika kita berbicara mengenai keuntungan ataupun pendapatan dan juga manfaat yang
kita rasakan jika kita berusaha, maka akan dicapai jika kita bisa berwirausaha ataupun bisa menjalankan usaha kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peluang menjadi bos dan juga memiliki karyawan. Karena jika kita berwirausaha, maka kita adalah pemilik dari usaha itu sendiri. Kita adalah ownernya, kita adalah yang berhak penuh atas usaha kita. Maka kita bisa merasakan menjadi bos dan bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak ditunjuk ataupun dituntut dengan berbagai macam aturan, tetapi kita yang membuat aturan untuk karyawan-karyawan kita. Kemudian yang terakhir yaitu keuntungannya membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di tujuan dan juga manfaat, maka dirasa kita bisa membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dengan menyediakan. Baik, tadi adalah beberapa keuntungan dari berwirausaha. Namun di samping itu pasti ada kelemahan ataupun ada kerugian-kerugian yang pasti bisa kita dapatkan jika kita memulai usaha baru ataupun berwirausaha. Di antaranya yang pertama yaitu pendapatannya tidak pasti. Apalagi untuk orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia usaha ataupun berwirausaha, pasti keuntungannya itu tidak bisa diprediksi. Maka itu adalah resiko yang bisa ataupun yang harus kita terima dan jalani jika kita memulai usaha baru. Kemudian yang kedua yaitu resikonya tinggi. Sesuai tadi apa yang saya jelaskan, maka resiko-resiko yang bisa kita dapatkan itu terlalu tinggi jika kita memulai usaha ataupun memiliki usaha sendiri. Namun di samping itu memang terdapat beberapa keuntungan yang tadi saya jelaskan yang memang sepadan dengan apa yang resiko bisa kita terima. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanggung jawabnya besar. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kita adalah pemilik usahanya, kita adalah sebagai bos dan kita yang bertanggung jawab penuh kepada usaha itu. Maka dirasa tanggung jawabnya besar ya karena memang segala sesuatu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang terakhir yaitu bekerja keras dan juga jam kerjanya panjang. Karena jika kita yang memiliki usaha, maka kita tidak berpatokan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi kita yang menetapkan aturan tersebut. Maka dirasa jam kerjanya panjang. Hal itu memang karena biasanya tidak ada patokan jam kerja mulai dari kapan dan sampai kapan. Kita bisa bekerja kapanpun kita mau, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin tentang sifat-sifat yang dimiliki wirausaha. Ada dua cabang poin. Yang pertama itu sifat khas yang dimiliki seorang wirausaha. Yang biasanya dimiliki seorang wirausaha itu adalah seorang wirausaha atau wirausahawan itu memiliki motivasi berprestasi atau achievement motivation. Nah, kemudian yang kedua yaitu biasanya seorang wirausahawan itu mempunyai keinovatifan yang tinggi, kemudian berani mengambil resiko, kemudian untuk otonomi ataupun bisa bertindak secara mandiri, dan juga bisa mengontrol diri secara baik, dan selanjutnya yaitu yang terakhir efikasi diri. Nah, cabang yang kedua mengenai sifat-sifat yang bisa dimiliki seorang wirausaha itu adalah menurut Richard dan juga Kuratko pada tahun 1955 halaman 31 sampai 38 menjelaskan bahwa karakteristik berwirausaha itu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu karakteristiknya adalah technical competence, yang mana technical competence ini adalah kemampuan teknik agar pemilik tahu apa yang sedang mereka lakukan dan juga sedang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu mental ability. Nah, di dalam mental ability ini menggunakan kemampuan mental ini untuk mengembangkan strategi-strategi apa agar bisnis ataupun usaha kita itu bisa berkembang secara keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu opportunity orientation, yang artinya adalah kita itu memfokuskan diri pada peluang dibandingkan dengan sumber daya, dibandingkan dengan struktur dan juga strategi. Jadi berorientasinya itu pada tujuan dalam mencapai peluang tersebut, tidak berorientasi pada hal yang lain. Kemudian poin yang keempat yaitu initiative and responsibility. Artinya seorang wirausahawan itu biasanya memiliki kemauan untuk bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi, dan juga seorang wirausahawan itu mampu mengambil inisiatif untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang terjadi.
Poin yang kelima yaitu integrity and reliability. Artinya, kejujuran dan juga sikap dapat dipercaya merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Poin yang keenam yaitu tolerance for failure. Artinya, seorang wirausaha itu menggunakan kegagalan sebagai sebuah proses pengalaman. Kemudian, trial dan error itu menjadi bagian dari proses belajar mereka untuk bisa menjadi lebih sukses dan tidak terjerumus kepada kegagalan-kegagalan yang lain. Jadi, setelah ada kegagalan, maka mereka akan lebih berhati-hati ke depannya supaya tidak terjerumus lagi ke dalam hal yang sama. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu internal locus for control. Nah, biasanya seorang wirausahawan itu percaya bahwa percaya diri adalah kunci sukses dalam berwirausaha. Dan mereka yakin bahwa keberhasilan maupun kegagalan itu adalah buah ataupun pengaruh dari tindakan hasil mereka sendiri dan tidak bergantung pada ketentuan yang dari suatu nasib ataupun takdir. Kemudian yang selanjutnya yaitu human relation skill. Artinya, seorang wirausahawan itu biasanya memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Biasanya mereka mampu menciptakan hubungan baik dan hubungan kerjasama yang luas dalam berbagai relasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu high achievement drive. Artinya, pengukuran berhasil dan tidaknya sebuah usaha itu berdasarkan prestasi yang mereka capai. Kemudian yang terakhir yaitu creativity. Artinya, seorang wirausahawan itu biasanya mempunyai sikap ataupun kemampuan dalam mengolah dan memproses informasi sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru, kemudian orisinil ataupun asli dan juga penuh arti. Baik, sekian materi yang telah saya rangkum dan saya tuangkan ke dalam sebuah penjelasan mengenai materi kewirausahaan 2. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.